fokus kita sekarang adalah bagaimana memenangkan pilpres dan bagaimana memenangkan pilcaleg. Setelah itu kita menyiapkan kader-kader kita untuk memenangkan pilkada. Selamat datang. Ya. Selamat datang Bang di Selamat datang, alhamdulillah. The Halo Institute Room ini. Alhamdulillah, senang sekali bisa berada di sini. Saya juga lebih senang ada yang bisa mewakili Gerindra. Makanya saya terpikir dari namanya Halu Oleo. Berarti jangan sampai ini teman-teman atau dosen-dosen saya waktu di Unhalu. Ternyata teman di Unhalu. Ternyata senior di Unhalu. Alhamdulillah. Ya. Tapi di SMA Mandonga juga Bang ya? Iya, saya SMA Mandonga, SM1 Mandonga dulunya. Saya tamat tahun 94. Setelah itu saya masuk di Unhalu bebas tes. Di Fakultas Keruan Ilmu Pendidikan, termasuk di Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Gitu. Tapi memang dari SMA sudah ada cita-cita ke politik atau memang terbentuknya nanti setelah kuliah gitu? Iya, nanti setelah kuliah. Saya mulai aktif di Parlemen Jalanan, kemudian saya juga pernah dulu aktif di Pers Mahasiswa Unhalu. Iya. Kemudian saya aktif di Senat Perguruan Mahasiswa Perguruan Tinggi, kemudian di Dewan Mahasiswa Unhalu. Kemudian pernah jadi calon presiden Mahasiswa Unhalu tapi gagal. Tahun 99. 99 ya? Iya. Tapi gagal. Terus kemudian berlabuhnya di PD Perjuangan. Tapi memang di Gerindra ini. Ya. Di PD Perjuangan sempat juga? Pernah sempat. Saya di Badan Pemenangan Pemilunya sebagai wakil ketua. Waktu itu Badan Pemenangan. Sebelumnya saya pernah juga di Golkar. Di Golkar itu sebagai wakil ketua pemenang pemilu juga, Bapilu. Oh, di tempat yang sama? Iya, tempat. Tapi kalau di Gerindra pada posisi apa Bang? Saya sekarang kita di Gerindra ini, pada masa saya masih wakil ketua. Jadi belum ada pembagian Secara spesifik ya, misalnya dia wakil ketua apa itu belum ada. Sebenarnya struktur Gerindra ini yang kita publik kenal kan tidak terlalu banyak tahu itu masalah struktur ini. Ya. Strukturnya seperti apa kalau di Gerindra? Memang setelah saya coba masuk di Gerindra, strukturnya tidak terlalu padat. Oke, tidak banyak rame gitu ya. Dia cuma terdiri dari ketua, kemudian wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, wakil-wakil bendahara. Tidak ada bidang-bidang seperti misalnya di Golkar atau di partai lain. Iya, kan biasanya dia pengkaderan, humasnya. Iya, gitu. Tapi memang secara itu sengaja dibuat sesimpel itu atau memang ada platform dari DPP? Itu mungkin kewenangan DPP. Oh, gitu ya. Iya. Sehingga juga itu turun ke DPD dan turun sampai ke DPC. Kabupaten kota. Gitu. Cuma memang kita juga perbanyak sayap. Ya. Organisasi sayap? Ya, berapa sebenarnya? Kan kita kenal ada Tidar, ada apa lagi ya? Jadi sayap Partai Gerindra ini ada sekitar 13 saya tidak salah. Banyak juga Bang ya? Jadi ada yang memang Tidar bagi generasi muda, bagi perempuannya juga ada Pira, bagi misalnya teman-teman orang-orang tua kita yang purnawirawan, ada namanya PPIR, ya jadi para purnawirawan bisa bergabung di situ untuk mereka. Ada juga Persatuan Tionghoa, ada juga begitu. Di sini Bang? Di situ, ada juga Persatuan Muslim, ada juga di sayap ini. Di sayap itu. Totalnya kita 13 sayap. Sekitar 13 sayap. Cukup besar. Jadi mungkin memang bagi orang-orang yang ingin bergabung di Gerindra tapi tidak bisa menjadi pengurus di DPD misalnya atau DPC, maka dia bisa masuk di sayap. Di organisasi sayap. Ya, organisasi sayap. Tapi apa istimewanya Bang kalau kita jadi, misal saya jadi pengurus organisasi sayap, saya punya kewenangan apa? Apa saya punya ada hak istimewa atau fasilitas tertentu? Ya, jadi pertama saya melihat ini ya, saya cuma melihat semangat ketua DPD 1 ya. Ini memang luar biasa bagi saya. Beliau ini luar biasa menurut saya. Dia punya semangat untuk membesarkan partai. Jadi contoh misalnya saya kasih contoh. Bagi teman-teman di DPC itu diberi fasilitas oleh beliau. DPC? Iya, Dewan Pimpinan Cabang di kabupaten kota. Diberikan mobil ambulans bagi teman-teman mungkin di Kepulauan Buton, Wakatobi itu diberikan speed ambulans ya untuk menunjang daripada mendekatkan partai kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Selain itu dia juga memberikan bagian di daratan dia memberikan mobil ambulans selain kendaraan operasional bagi DPC 1 unit. Jadi itu roda 4. Kita mendaftar jadi pengurus Pak. Dapat mobil Pak. Jadi memang ini kesuksesan beliau gitu. Jadi dan saya yakin bahwa baru Gerindra yang memberikan ini kepada teman-teman di DPC gitu. Dan kemarin kami sudah mengambil satu contoh misalnya juga untuk di kecamatan PAC ini kan pengurus anak cabang gitu ya. Pengurus anak cabang ya. Itu kemarin di Koltim kita sudah memberikan bagi seluruh PAC itu 1 unit kendaraan operasional roda 2. Nah, jadi memang ada biasa. Speed, ada roda 4, ada roda 2, ada ambulans. Ada ambulans kabupaten kota. Gitu.
Siapa yang mau jadi pengurus? Ada yang mendaftar jadi pengurus. Jadi memang semangat beliau itu memang luar biasa. Semua ini sebenarnya tujuannya mengarah pada kepentingan kita di 2024. Itu saya kira. Ujungnya 2024. Ini bagian-bagian dari konsolidasi yang dilakukan kita oleh kita bangun. Gerindra Iya. secara organisasi. Iya. Tapi fasilitas itu lumayan. Iya. Kalau sepanjang pengalaman dan pengetahuan saya tentang partai politik ini, Bang, saya baru dengar ada seorang ketua DPD ngasih ambulans untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terus ngasih fasilitas kepada pengurus Iya. untuk meningkatkan mobilitas. Itu dia. Background beliau ini ketua DPD kita apa nih? Memang pengusaha ya? Pengusaha. Iya, beliau ini sarjana ekonomi, Pak Adi Adasar ini sarjana ekonomi dan memang basicnya dia pengusaha. Dia kan salah satu dia ini ketua Asosiasi Pengusaha Tambang Sulawesi Tenggara. Oh gitu ya? Iya. Iyalah. Memang basicnya pengusaha. Cuannya juga banyak kalau kayak gitu ya. Iya. Bang, berapa lama sebenarnya kita organik di Gerindra? Saya masuk di Gerindra itu baru sekitar bulan 4 tahun 2021 kemarin. Berarti sekitar 9 bulan ya. 9 bulan. Apa yang membuat Abang mau masuk Gerindra? Kan ada pernah pengalaman di Golkar kan? Iya. Terus kemudian PD Perjuangan. Kenapa berlabuhnya di Gerindra? Apa karena fasilitas yang diberikan atau ada pandangan Abang yang lain? Pertama saya kira fasilitas itu saya belum tahu. Kalau fasilitas itu ada sebelum saya Gitu ya? masuk ya. Saya cuma melihat figur Pak Ketua ini, ya, bagaimana dia berkomunikasi kepada saya misalnya sebagai teman gitu, dan itu saya lihat bahwa ke depan beliau ini akan mudah untuk membesarkan partai. Dengan karakter beliau ini? Karakter beliau gitu, akan mudah membesarkan partai. Tinggal kemauan teman-teman di bawah ini. Ternyata setelah saya masuk Rakyat, wah luar biasa semangat beliau. Bukan cuma memotivasi dengan kata-kata, dengan tindakan, tapi dengan juga memberi fasilitas penunjang gitu. Kan biasanya ada yang terminologi kita kan lip service ya kan. Iya. Saya akan begini tapi kan jarang kita lihat ini ya. Tapi di Gerindra itu berbeda. Oh beda. Saya kira teman-teman bisa datang ke kantor Gerindra aja. Suasana itu akan beda dengan tempat yang lain. Di situ kita bisa makan siang bersama pengurus, di situ kita bisa ngopi bersama. Oh begitu ya? Ya, disiapkan semua oleh DPD. Nanti kalian kalau ngopi keras bisa di kantor gitu. Jadi kita bisa makan siang bersama-sama, seluruh pengurus bisa ngumpul bercerita di meja makan. Ya, bisa minum apa saya tersedia gitu. Silakan. Apa sebenarnya poin-poin positif dari Gerindra saat ini? Maksudnya the new Gerindra atau kita bilang kan ini kita mengamati dari beberapa partai nih, ya. Bang ya. Gerindra ini di tahun ini agak sedikit berbeda. Ya. Gerakannya, konsolidasinya. Nah, itu yang menarik kita amati. Apa sebenarnya yang menjadi poin positifnya dari gerakan ini, dari pandangan Abang terhadap Gerindranya? Iya, saya kira pergerakan kita yang saya ikuti hampir sekitar 9 bulan ini, semangat kita itu pertama adalah bagaimana kita menang di Pilpres, bagaimana kita menang di legislatif, dan bagaimana kita menang di pilkada. Sehingga memang kita harus membuat langkah-langkah konkret untuk itu semua. Misalnya sekarang adalah kita ingin menang di legislatif, kita ingin menang di Pilpres misalnya, bersama legislatif ketika pemilihan serentak untuk Februari nanti. Maka kita harus menyiapkan tim-tim pemenangan kita semua. Ya, kita ingin menang juga di legislatif, kita harus menyiapkan calon-calon anggota legislatif kita yang kira-kira tokoh dia. Dan memang kalau memang dia tokoh, kan mohon maaf ini, masuk legislatif itu kan kalau menurut saya ada dua kekuatan besar. Pertama pribadi calon, yang kedua finansial dana, gitu. Tapi saya melihat bahwa kalau dia misalnya tokoh, dan kami misalnya Gerindra melihat bahwa memang dia figur yang punya peluang besar untuk duduk, cuma memang mungkin tidak ditunjang oleh finansial tidak punya. Nah, itu kita bisa pikirkan nanti. Dan saya melihat Pak Ketua itu punya semangat itu, gitu. Luar biasa semangat beliau, gitu. Artinya beliau mau support sampai sedetail itu ya? Sampai sedetail itu. Yang penting bagaimana Gerindra bisa menang, moto kita adalah menang di legislatif itu. Gitu. Dalam perspektif Abang, Gerindra ini kan kita tahu di sini adalah sebenarnya itu basisnya Pak Prabowo Subianto. Namun hari ini kan Pak Prabowo Subianto itu pada akhirnya bergabung dengan pemerintah. Dia kan sekarang jadi ikonik lah itu. Kemenangannya kan sampai waktu kami kuikon kan 60% lah kata dia. Dan pleno KPUD itu 60% Pak Prabowo. Tapi kan ini kan memberikan stigma yang kurang baik di masyarakat. Bagaimana mengembalikan ini kepercayaan publik ini terhadap Gerindra? Saya kira itu pasti ada pengaruh. Cuma memang
Ya, sekarang kita memang khususnya kami DPD 1 ya turun ke basis, turun ke masyarakat, melihat apa menjadi kebutuhan mereka, menyentuh langsung kepentingan mereka, gitu. Jadi bahwa kita melihat memang Gerindra ini memang tidak bisa lepas dari figur Prabowo. Ya, Ikoniknya sekarang yang itu, Mas. Ikon kebesaran Gerindra juga tidak bisa lepas dari Prabowo. Tapi bahwa ada juga kecewaan dengan bergabungnya Gerindra ke pemerintah, itu pasti ada. Nah, sekarang langkah-langkah yang kita lakukan adalah bagaimana melihat permasalahan yang di masyarakat. Dan kami berusaha Gerindra untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu. Kalau mungkin dapat kita selesaikan. Apa menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, apa menjadi permasalahan di masyarakat, itu kami turun. Dan saya kira sudah terpublikasi, baik di media sosial atau manapun, bagaimana pergerakan Gerindra baru-baru ini kan. Hinggar gitu, Pak. Di Facebook banyak, di YouTube juga banyak, di pemberitaan banyak. Hampir semua Gerindra. Diikuti sama Gerindra pemberitaan kita kali ini. Tapi memang saya lihat, kami itu menyebut The New Gerindra. Kenapa kita sampai menyebut seperti itu? Karena konsolidasi yang dilakukan ini terasa dan terlihat, orang bisa membaca. Dalam pandangan Abang, apa poin-poin positif bagi kami masyarakat ini kemudian bisa kembali ke Gerindra atau menjadi fanatisme dari Gerindra? Ada apa di di Gerindra ini? Iya, apa ya? Saya cuma bisa katakan bahwa sekarang juga ini kami lagi menyeleksi seluruh pengurus-pengurus. Harapan kami pengurus-pengurus DPD Gerindra Sulawesi Tenggara ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang mungkin mereka adalah orang-orang yang amanah, yang bisa kita memberikan tanggung jawab kepada mereka, dan insya Allah juga mereka akan memberikan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat itu. Harapan masyarakat ini kan cukup banyak ini. Ya. Jadi semua banyak, cukup banyak ini harapan. Dari titik kecil sampai yang paling besar. Dan kami rasakan itu. Saya kira kalau teman-teman bisa datang di Gerindra 1 hari 2 hari aja, lalu bagaimana orang datang ke kantor kami dengan 1001 macam permasalahan yang ada. Tapi kan padanya kita akan melihat mana yang menjadi prioritas yang kita, mana kebutuhan yang mendesak yang harus kita bisa bantu gitu. Ya, karena kalau kita mempunyai semua juga kan saya kira ya kami juga partai yang punya keterbatasan gitu. Ya. Artinya kan konteksnya ini Gerindra mencoba menjembatani sebenarnya. Tapi kan memang sebenarnya ini kan peran pemerintah lah untuk menyelesaikan masalah-masalah di tingkat masyarakat. Coba sekarang misalnya begini contoh ya. Di Gerindra itu kami siapkan 4 unit ambulans yang setiap hari hampir terpakai semua. Dan 4 unit ambulans yang kita peruntukkan buat masyarakat Kota Kendari ataupun Sulawesi Tenggara. Sampai ada yang dibawa kemarin misalnya ke Muna Barat, ada yang dibawa di Kolaka, sampai pernah dibawa ke Sulawesi Selatan mayat. Dan semua itu adalah dibebankan semua pada DPD. Membiayai semua. Termasuk sopirnya itu dari pengurus kami, dari staf di Gerindra. Yang juga diberikan imbalan buat mereka gitu. Maksudnya Bang begini, biaya operasional, misal saya mau pakai ambulans nih, tinggal bilang ke Gerindra, Gerindra fasilitasi Gerindra. Cuma kalau begini, kalau misalnya sudah jauh sampai ke Sulawesi Selatan, sampai ke lewat kabupaten misalnya nyebrang, itu kami cuma siapkan mobilnya. Oh gitu ya? Iya, tapi bahwa penyeberangan apa semua tanggung jawab daripada. Artinya ya difasilitasi lah. Cuma beberapa hal itu tidak kan. Termasuk sopir kami siapkan dari kantor. Jadi itu standby 4 unit ambulans di kantor. Jadi kalau masyarakat butuh, dia punya call center nggak, Pak? Ada. Cuma saya kurang tahu call center. Nanti kita sematkan nanti tanya Bang Yasin, kita bantu untuk sematkan di deskripsi kan. Karena dia kan kepala sekretariat itu. Oh, Bang Yasin ini gitu. Kepala sekretariat ternyata. Jadi kalau teman-teman misalnya butuh ada mau antar mayat atau apa ke konser, butuh rumah sakit, butuh ambulans, butuh ambulans, hubungi Yasin aja. Gitu. Target Gerindra di 2024 dalam konteks Pileg ini berapa, Bu? DPR RI targetnya berapa? Iya, kalau DPR RI mungkin kalau kita bicara 2, yaitu target. Tapi bahwa kita tetap mengharap bahwa kita punya kursi di DPR RI. Masih tetap gitu. Masih punya kursi sekarang kan masih ada Pak Heru Saleh. PAW kan dari Pak Imran. Kemudian di DPR Provinsi itu kita punya 4 kursi sekarang kan? Iya, 4 kursi. Nah, tapi bahwa ke depan kita berharap itu 9 kursi. Dan itu sangat logis saya kira. 9 kursi ini kita berharap bahwa ketika ke depan kita mengusul calon gubernur, maka kita tidak perlu berkoalisi dengan partai lain. Bahwa Gerindra dengan 9 kursi ini sudah bisa mengajukan calon gubernur tunggal dari partai Gerindra. Kalaupun ada partai yang ingin berkoalisi ya silakan aja. Dan 9 kursi ini kita berharapkan kemarin kita ini Konawe tidak peroleh. Kita berharap Konawe dapat 1 kursi. Di sana Muna Raya juga kemarin, Muna Barat dan Buton Utara kita tidak dapat 1 kursi.
Nah, tahun ini kita berharap 2024 nanti kita Proyeksinya? dapat 1 kursi. 1 kursi lagi. Kemudian untuk Kolaka, kita kemarin dapat 1 kursi. Tapi kita berharap bahwa ke depan kita bisa naikkan, karena Kolaka kan 9 kursi. 9 kursi. Kita bisa dapat 2. Dan kemarin juga Kolaka Raja kan Demokrat mendapat 2 kursi. Iya, Demokrat. Jadi ada potensi untuk bisa mendapat 2 kursi, mungkin Gerindra juga gitu. Kalau kita siapkan kader-kader kita memang yang tokoh di sana dan punya finansial yang cukup untuk membiayai operasional mereka. Kemudian misalnya Konsel dan Bombana, kita harap juga bisa kita dapat 2 kursi itu, karena itu 8 kursi di sana. Kemudian Kota Kendari 1 kursi, 1 kursi. kemudian Buton Raya kita bisa di 2 kursi, jadi kan 9 gitu. Kita harap 9 kursi total 9. Jadi 111, 2222, 6, 9. 9 semua. Gitu ya. Itu Sehingga harapan nanti memudahkan di proses pencalonan gubernur ke depan. Karena kalau kita lihat Gerindra ini kan berada di peringkat berapa Mas kalau Gerindra ya? Kalau untuk secara sultranya, Wal. Gerindra ini posisi ke kursi. 6. Dia total kursi semua antara ini itu 44. Iya. Yang nomor 1 masih PD Perjuangan PD 68. Nah, kemarin kita sempat baca berita misi Gerindra Sultra kuasai parlemen. Ya. Artinya kan ini dengan kalau kita membaca posisi dan target ini dengan Abang tadi sampaikan konsolidasi dalam pandangan Abang sendiri memungkinkah mencapai target-target ini? Saya kira kita berusaha. Insya Allah kita berusaha dan memang kita berharap bahwa kita ke depan ini akan bisa menjadi pimpinan DPR di Sulawesi Tenggara, ya, pimpinan DPR provinsi. Ditambah juga mungkin adalah konsolidasi yang baik di tingkat kabupaten kota. Kita berharap juga kita bisa mendudukan kader-kader kita menjadi pimpinan atau unsur pimpinan di masing-masing daerah, masing-masing kabupaten kota. Sekarang kan kita baru Kolaka yang menjadi ketua, Kolaka. Yang kemudian Konawe juga wakil ketua. Kemudian Konsel wakil ketua, gitu. Kita berharap gitu. Artinya kan ini bibit-bibitnya sudah ada ya. Potensi untuk ke sana itu sudah ada, gitu. Artinya dari konsolidasi kita bisa membaca, kemudian target-targetnya juga itu kan orang bilang, wah ini Gerindra realistis tidak dengan dia punya target ini. Artinya kan ini sekarang ada partai penguasa PD Perjuangan. Bagaimana menguasai hal ini kan? Yang paling tinggi kan kita saja ini apa ini? Demokrat ya? PAN saat ini kan? Iya, PAN. PAN dengan... Tapi PAN ini kan cuma menang kursi. Kalau suara masih Golkar. Oh iya, Golkar yang paling besar beratnya. PAN ini menang kursi, Golkar suara paling besar. Iya. Gitu Bang ya. Kemudian apa ya indikasi-indikasi yang Abang lihat sekarang terhadap target yang ini? Menguasai parlemen ini. Iya, saya ada tidak indikasi-indikasi yang bisa diberitakan atau kita bisa perbincangkan? Secara umum saja ya. Saya melihat semangat teman-teman di kabupaten kota. Ya. Semangat teman-teman di kabupaten kota ini luar biasa. Karena kenapa saya mengatakan luar biasa? Saat ini Gerindra ini sudah terbentuk baik di seluruh 17 kabupaten kota, ditambah di tingkat pimpinan anak cabang, kecamatan, sampai di tingkat desa dan kelurahan itu sudah terbentuk. Lengkap. 17 kabupaten kota. 17 kabupaten kota. Nah, ini kan satu potensi yang luar biasa. Kalau kita menggerakkan kader-kader kita sampai tingkat kelurahan dan desa, maka saya kira target kita sesuai yang apa yang dikatakan oleh Pak Ketua, misi Gerindra Sultra kuasai parlemen, itu insya Allah akan bisa terwujud. Hati-hati partai lainnya. Wah, iya. Makanya saya kira dengan memberikan fasilitas kepada kader-kader di daerah itu kan luar biasa. Memang tujuan kita ke situ. Gitu. Artinya ini bukan main-main, ini bukan isapan jempol ini, wah. Ini udah kelihatan bibit-bibitnya. Ini PD Perjuangan dan Golkar serta PAN mesti hati-hati nih. Iya. Ini penantangnya ini bukan kelas ecek-ecek ini jadi. Bang, kalau kita melihat sekarang kursi kita di provinsi kan baru 4 ini. 4. Menuju 9 itu kan nambah 5 itu. Iya. Artinya 100% lebih itu yang ada. Ini pemilihan terhadap calon-calonnya sudah dilakukan? Memang pertama kami sudah coba ya. Jadi beberapa dapil ini kami sudah, selain juga misalnya anggota-anggota DPR yang ada, kami sudah merekrut beberapa tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, apa semua untuk mau bergabung sebagai caleg Gerindra ke depan. Ya. Kalau misalnya mereka, saya bilang tadi, mereka tokoh punya basis yang cukup, dukungan yang besar dari masyarakat, tapi ada hambatan faktor X tadi itu, maka itu akan kita diskusikan nanti. Kalau memang dia cuma faktor itu dan ternyata dia memang bisa diterima oleh masyarakat, dukungan masyarakat lebih besar sama dia, kita akan bantu ya untuk mencapai target tadi. Sepanjang orangnya potensial. Ya. Artinya ketika dia mungkin saja tidak memiliki persiapan yang
baik atau Iya. kuat atau Iya. cukup lah. Iya. Namanya pemilihan legislatif ini kan segala sesuatunya butuh uang. Saya kira namanya politik ini kan, waduh, kalau tidak punya senjata, cuma punya semangat susah lah. Gitu. Artinya walaupun uang bukan segalanya, Iya. uang juga menentukan untuk Sebagai pergerakan. salah satu penunjang gitu. Gitu. Tidak takut rugi atau seperti apa di DPD dengan kondisi target ini? Saya pelajari Pak Ketua selama 9 bulan ini, saya lihat beliau itu bukan bicara untung rugi lagi. Semangat beliau itu luar biasa bagi saya. Melihat semangat Pak Ketua ini luar biasa sekali. Gitu. Gaya tipikal dan model kepemimpinan ini dalam pengalaman Abang ada samanya kah atau baru ini yang kasuistik seperti ini? Gaya pengorbanan beliau itu untuk membesarkan organisasi, saya pernah rasakan juga sama Pak Ridwan. Pak Ridwan, Ya, Pak Ridwan juga itu punya semangat. suhu Iya, suhu punya suhu semangat politik sultra. Untuk mendapatkan sesuatu itu hampir sama dengan Pak Ketua ini. Beliau itu dia akan bicara uang. Istilahnya kalau dia suka, misalnya roti itu enak, berapapun harganya dia akan beli roti itu. Kalau orang ini dia suka, berapapun nilainya dia akan ajak untuk bergabung. Gitu. Jadi semangat beliau ini yang saya pernah sebagai seorang politisi yang pernah bersama-sama misalnya Pak Ridwan di Golkar, 11-12 mereka itu hampir sama semangatnya untuk bagaimana membesarkan ini partai. Walaupun secara individu beliau latar belakangnya bukan politisi. Kalau Bukan Pak politisi. Ridwan kan memang orang senior ulung, Iya. artinya politisi yang ya salah satu yang terbesar lah untuk Iya. kita di Sultra ini kan. Beliau kan itu basicnya pengusaha. Siapa yang memberikan brief, masukan, pertimbangan sampai beliau punya karakter seperti ini? Saya juga kurang tahu ya siapa yang, tapi mungkin kami sering coba untuk diskusi. Tapi memang dari awal saya mempelajari beliau ini memang semangatnya luar biasa. Untuk bangun Iya, partai iya. dan mengejar target Iya. 2024 ini. Iya, kalau bicara pengorbanan materi itu luar biasa. Sudah nggak hitung-hitung lagi nih. Aduh. Yang penting kita Iya. kuasai parlemen 2024. Nah itu ya. Ini saya bilang nggak hati-hati pada Nah, itu. perjuangannya. Kalau teman-teman nanti mau jadi caleg kan nggak apa-apa gitu. Bom mau jadi jagung. Gitu. Gerindra ini sudah bukan hampir menyelesaikan sebenarnya, sudah menyusun untuk legislatifnya. Iya. Kita pindah sesi di kepala daerah ini. Oh iya. Kan sudah ada keputusan ini. Iya. Februari itu untuk para caleg dan Iya. presiden serta DPD. November. November ya, kita kepala daerah. Iya. Sudah ada yang digadang-gadang final dari Gerindra untuk calon kepala daerah. Ya, jadi memang untuk kepala daerah kami membuka ruang bagi seluruh kader Partai Gerindra untuk maju atau punya keinginan untuk mencalonkan diri kepala daerah, silakan. Tapi bahwa apabila juga ada kader di luar Gerindra dan memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup baik, Ya. Dan bisa berkomitmen juga dengan Gerindra, maka kita juga bisa memberi dukungan untuk Walaupun bukan kader Gerindra. walaupun bukan kader, tapi memiliki elektabilitas dan popularitas serta cukup dana untuk maju di pilkada ke depan. Artinya syaratnya harus lengkap lah. Iya. Untuk gubernur sendiri, saya kira Gerindra sudah final, ya. Oh, sudah Makanya final ke Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Sumanggaruka. Oke. Itu final bagi kami. Makanya moto Gerindra itu adalah Gerindra adalah ASR dan ASR adalah Gerindra. Itu untuk gubernur Pilgub ke depan. Cuma memang tinggal kita lihat potensi siapa akan menjadi wakil beliau. Gitu. Nah, nanti akan kita melihat itu dan akan masih cukup panjang lah, setahun lebih. Gitu. Kalau untuk level kabupaten kota, misal Kota Kendari, Ya. Kota Kendari, Gerindra hari ini sudah memberi dukungan kepada Pak Rasak sama Pak Andi Solibu. Walaupun mereka bukan kader Gerindra. Pak Rasak hari ini kita tahu bersama bahwa beliau ini adalah kader Partai Nasdem. Ya. Dan Pak Andi Solibu adalah kader Partai PDIP. PDI Perjuangan. Tapi bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Gerindra, bahwa ternyata Pak Rasak Pak Andi Solibu, kalau dipasangkan, mereka memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi. Dan diyakini mungkin akan bisa memenangkan pertarungan di Pilwali nanti. Nah, Walaupun konteksnya mereka ini bukan kader dari bukan kader. Partai Gerindra, seperti yang Abang sampaikan, sepanjang memiliki potensi, Iya. bisa dijadikan kader. Iya. Syaratnya mereka pindah partai atau gimana nanti? Saya kira itu nanti kita akan Iya. tapi Siapa tahu bahwa kisi-kisi dan bocor, bahwa Pak. kan tidak ada satu partai politik pun yang memberi dukungan kepada calon kalau tidak mempunyai komitmen, ya. Iya. Komitmen yang mungkin pada akhirnya akan saling menguntungkan, gitu.
Itu pasti Simbiosis terjadi. mutualisme Iya, nih. gitu kan. Ilmu biologi nih, Pak. Iya. Tapi cuma kadarnya mungkin lebih banyak diuntungkan calon atau mungkin lebih banyak diuntungkan partai. Kan kadang-kadang kadarnya. Tapi bahwa tidak ada dalam politik itu yang tidak kita putuskan dengan membangun sebuah komitmen dan komunikasi. Itu pasti kita lakukan. Iya. Artinya kan partai pasti lihat nanti kontribusinya apa terhadap Iya. partai. Jangan sampai beberapa kejadian kan yang sudah didukung, Iya. begitu jadi dia lupa partainya, Pak. Insya Kota Allah. Bogor sudah ada, Bang? Yang lain ini belum. Belum ya? Belum ada. Berarti yang final itu baru pada level gubernur dan Kota Kendari. Itu final. Yang lainnya masih dalam Yang proses, lainnya masih proses. pencarian, Iya. seleksi. Jadi memang yang lainnya kita masih membuka ruang. Gitu. Bagi kader-kader silakan, kemudian bagi yang kita evaluasi dan padanya nanti kita akan turunkan survei. Gitu ya. Iya. Ada tidak nama-nama di daerah lain yang misal dia digadang-gadang untuk majulah di sana dalam perspektif Gerindra? Sampai hari ini Belum belum ada yang diskusi yang lebih jauh ke hal itu. Tapi bahwa ada penyebutan orang, saya kira sudah ada di internal kita. Tapi untuk saya membuka ke sini, saya kira itu Masih dalam konsumsi partai iya, lah. masih internal kita. Ada waktunya kita buka, kita Iya. bongkar di sini, Pak. Kalau Kita- yang dua tadi memang saya bisa buka karena memang sudah terbuka itu, baik di media sosial di mana. Iya. Kita Dan lihat. konsolidasi kami kemarin juga kan itu terang-terangan sekali, baik di kota maupun di tingkat level gubernur kemarin kami sudah bergerak di beberapa kabupaten kota. Atau kalau kita simpulkan memang Gerindra fokusnya kepada dua tempat ini. Fokusnya ke Pilgub dan Kota Kendari. Enggak, kami semua. Jadi moto Gerindra itu ada menang di Pilpres, menang di legislatif, menang di pilkada. Cuma bahwa yang baru kami putuskan di internal DPD untuk gubernur sudah menunjuk pada ASR, Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Sumangaruka SE, Ya. dan di Pilwali Kota Kendari itu sudah merujuk pada Rasak berpasangan dengan Andi Solipo. Itu udah ke situ. Yang kabupaten lain kita baru tataran diskusi di internal. Baru menyiapkan Iya, calon, menyiapkan seleksi, calon, identifikasi pada level itu. Iya, pada akhirnya kita akan lakukan survei untuk melihat siapa yang memiliki elektabilitas yang tinggi di antara semua yang kita bicarakan ini, maka itu yang akan kita dorong. Ditambah dengan dukungan secara finansial. Finansial. Artinya tentu juga ini menjadi pertimbangan utama. Iya. Masanya kalau politik tidak ada uang kopinya, Pak. Wah. Silakan kita, Pak. Pulang orang di pertemuan. Mau survei kan butuh uang. Jangankan survei, Pak. Terima tamu saya kalau ada kopi, weh, sudah bahaya kita, Pak. Apa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Gerindra final ke ASR? Iya, saya kira kita bicara popularitas. Beliau ini cukup mengenal dan dikenal Sulawesi Tenggara. Beliau ini kan besar di Kota Kendari, Oke. ya. Kemudian keluar daerah ketika sekolah di Akabri, ya. Kemudian tugas di mana-mana. Tapi palingnya kan pulang kembali ke Kendari. Gitu. Beliau menjadi Danren, kemudian menjadi Kabinda, dan padanya setelah Kabinda menjadi Pangdam yang masih bagian dari wilayah kekuasaannya itu masih Sulawesi Tenggara. Jadi pikiran kami bahwa popularitas itu cukup baik. Melihat juga elektabilitas beliau kemarin setelah kita coba survei, Iya. cukup baik penerimaan masyarakat. Dibuktikan juga dengan pergerakan kemarin saya kira. Konsolidasi Iya, lakukan. konsolidasi yang luar biasa kita lakukan di beberapa kabupaten, dan juga kita bisa melihat bahwa animo masyarakat untuk bertemu ASR itu cukup besar, ya. Sehingga kami menurut, ya, kita finalkan bahwa ASR itu untuk gubernur, kita putuskan di DPD bahwa beliau yang akan kita dukung. Sehingga memang moto kami untuk gubernur itu Gerindra ASR, ASR adalah Gerindra. Oke, Bang. Itu kami sudah tanamkan di kader-kader Gerindra. Itu menjadi darah dan daging yang Ah, akan gitu. menjadi pergerakan. Gitu. Ini kan berkembang isu, Bang. Putra daerah, non putra daerah, pendatang dan pribumi. Iya. Gitu ya. Di perbincangan masyarakat ini kan, sekalipun jenderal ini adalah orang yang bertugas di sini, Iya. tapi kan ini menjadi perbincangan. Wah, itu kan orang luar. Iya. Wah, itu kan bukan putra daerah. Wah, Iya. kita kan masih punya putra daerah yang lain. Iya. Bagaimana Gerindra mengatasi problematika primordial ini? Iya. Supaya kan kita butuh seorang calon yang bisa diterima semua kalangan, kan? Iya. Jadi memang itu adalah satu isu yang mungkin berusaha untuk melemahkan Pak Jenderal dalam ini ASR. Isu politik identitas ini akan muncul dalam momen apapun saya kira. Selalu. Iya, Pilpres ini. Dan di Pilkada Sultra ini kan politik identitas dari dulu juga muncul gitu. Selalu menjadi Iya. bahan Antara konsumsi utama ini. kepulauan dan daratan. Lalu bagaimana untuk mengkanter isu ini, maka mengawinkan antara kepulauan dan daratan gitu. Lalu mengiming-iming yang lainnya mau jadi sekda kan gitu. Walaupun mungkin tidak tercapai gitu. Jadi mau dibangunkan provinsi baru gitu. ya. Nah, itu semua Bagian dari ini.
Bagi kami bahwa itu mungkin isu yang bisa melemahkan beliau. Kami melihat bahwa dari menyangkut pribadi beliau tidak ada yang bisa. Ya. Kemudian prestasi beliau dalam kinerja juga. Kita tidak ragukan lagi. Iya, Jenderal, kita masa ragukan, jenderal Pak bintang 2. Saya kira beliau punya prestasi. Kemudian kedekatan dengan masyarakat yang kami lihat Gerindra itu luar biasa kedekatan beliau. Bukan cuma dekat, tapi menyentuh apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka gitu. Dan saya kira juga ini kita belum lihat pada kader-kader yang lain. Mungkin juga ada kader yang melakukan hal yang sama, tapi mungkin nilainya ya. Nah, memang kita lagi meramu bagaimana untuk mengantar isu politik identitas ini menyangkut yang tadi, misalnya putra daerah bukan putra daerah, pendatang dan apa. Insya Allah, saya merasa bahwa masyarakat hari ini kan Sulawesi Tenggara ini yang penting bahwa siapa yang bisa berbuat baik kepada mereka, gitu. Dia mau dari mana pun, ya mohon maaf, saya mungkin, ya kau mungkin bisa jadi misalnya, ya kau sebagian dari daerah saya. Tapi ternyata ada orang yang ketika saya punya masalah, ya, dia datang memberi sentuhan itu apa semua. Saya yakin kalau itu kita lakukan, ya, bagaimana menyentuh kepentingan masyarakat yang sangat pokok ini, ya kayak makanya yang kami lakukan misalnya menyiapkan ambulans, menyiapkan fasilitas apa, turun ke kabupaten kota, menyentuh langsung kepentingan mereka, memberi bantuan dan sebagainya. Saya kira ini mungkin langkah-langkah dari Gerindra untuk bagaimana mengkanter isu-isu itu. Dan saya kira kan cuma isu ini melihat isu ini kan ketika dia muncul berarti melihat bahwa calon ini kuat. Ketika calon ini tidak kuat, isu itu tidak akan muncul. Gitu. Ini jadi indikasi bahwa iya itu. Melemahkan beliau gitu. Dan memang kami sadari itu cuma isu pada akhirnya. Ya bisa melemahkan beliau. Dalam perbincangan, diskusi, pertemuan warung kopi, ngobrol-ngobrol ini kan di jenderal ini itu saja yang banyak diperbincangkan. Dia bukan orang pribumi, Bos. Kita masih punya orang pribumi. Seperti tidak ada saja orang pribumi kita pilih orang lain. Nah, yang itu yang ini. Artinya itu yang akan menjadi sesuatu yang mengemuka sebenarnya. Nah, memang trik-trik yang dilakukan ini kan sudah dalam konsolidasi dan gerakan-gerakan yang dilakukan ini. Kalau Abang melihat ini, apakah bisa isu ini sampai ke pemilihan atau akan berhenti suatu saat? Iya, saya kira kan kalau bicara politik ini sampai pemungutan suara pun pasti isu ini akan dibangun terus. Terus ya dibangun. Ketika isu ini punya potensi untuk melemahkan calon yang lain yang dianggap mungkin kuat atau menjadi saingan rival yang kuat, itu tetap akan dibangun kalau menurut saya. Ya, sampai pada tahapan pemungutan suara. Tapi saya kira masyarakat akan bisa menilai, ya, siapa orang yang ketika dia punya permasalahan, yang ketika dia punya kebutuhan, dan orang ini yang bisa memberi sentuhan, memberi bantuan, memberi perhatian. Saya kira itu pasti masyarakat akan bisa menilai. Publik silakan lihat saja, warnanya tinggal menilai. Seperti apa komitmen, tipikal karakter yang dimiliki oleh para calon-calon ini, Bang. Siapa kira-kira yang digadang-gadangkan untuk mendampingi beliau ini? Daratan kah? Kepulauan kah? Sampai hari ini di internal kita sudah ada diskusi, tapi bahwa itu belum kita putuskan. Kita kan juga melihat kondisi calon-calon ke depan. Siapa akan menjadi rival kita kan? Nah, ketika rival kita lihat bahwa misalnya si A, maka mungkin yang bisa kita pasangkan kepada si B beliau. Dengan melihat kondisi geopolitik tadi. Gitu. Artinya kan kalau kita lihat kondisi geopolitik ini, jenderal ini kan boleh kita analogikan daratan. Tentu milihnya pasti kepulauan ini. Karena komposisi kita kan selalu begitu, daratan kepulauan, kepulauan daratan. Saya melihat ini pasti dari daerah kepulauan ini. Nah, kepulauan kita kan ada dua ini. Mau dari Munakan dan Buton ini. Siapa yang lebih prefer ini? Sampai hari ini jujur kami belum putuskan. Gitu. Sampai hari ini kita belum putuskan apa jenderal ini akan berpasangan dengan kekuatan daratan atau berpasangan dengan kekuatan kepulauan. Kita masih menunggu siapa akan menjadi lawan kita ke depan nanti. Ketika lawan kita sudah jelas, baru kita akan menghitung. Ketika kita pasangkan dengan ini, plus minusnya apa. Ketika kita pasangkan sama ini, dengan calon yang ada hari ini, lawan kita plus minusnya apa. Itu kita akan pelajari. Insya Allah kita mau SWOT analisis lah. Kalau kita menyimpulkan ini dalam pandangan kami. Dalam pandangan The Halo Room, sebenarnya kan kalau pertarungan ini ada dua. Bukan menyampingkan calon yang lain. Tapi kalau kita lihat kelengkapan organisasi, struktur, kewenangan, dan kepemimpinan, itu ada dua. Antara Pak Lukman Abu Nawas dan Jenderal dari Gerindra. PD Perjuangan dan Gerindra. Tapi kalau kita lihat koalisi nasional
Ya, Tidak memungkinkan ini, Pak. Makanya saya Polisi. bilang tadi itu kita melihat calon ini ke depan siapa. Kan politik ini tidak ada yang mungkin ini. Benar. Tidak yang Tidak pasti. mungkin. Tidak Padahal pasti. mungkin kita bisa komunikasi semua. Hari ini kita bisa gontok-gontokan, pastinya kita akan dipertemukan pada Nah, itu hari, dia. ya gitu. Jangan sampai ini sudah rame, saya calon dan next ada mana? Ujung hari, Pak, koalisi. Nah, itu. Kita tahu lah ke depan insya Allah. Memungkinkan sampai ada koalisi. Saya kira kan politik ini tidak ada yang tidak mungkin. Gitu dia. Insya Allah gitu. Tapi proyeksinya tetap akan 01 atau 02? Juga memungkinkan, terbuka. Kalau kami Gerindra sampai hari ini tetap mendukung ASR itu sebagai calon gubernur. Tidak sebagai Belum ada perbincangan tentang Iya. 02. sebagai wakil. Jadi kalau mau koalisi pun masih 01 lah. Iya. Jangan 02. Iya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya. Luar biasa ini persiapan-persiapannya. Tapi memang apa ya? Kita kan menemukan sesuatu. Ini misal Bang, dulu kita kembali kepada peristiwa pencalonan Ali Masih. Ya. Kita kan tidak kenal tiba-tiba Ya. beliau jadi seorang gubernur kita kan saat itu. Siapa Pak Ali Masih itu? Kita tidak ngerti dari mana itu orangnya itu. Iya. Itu dia, tiba-tiba hadir gitu dia. Iya. Kalau kami melihat ini kan penyatuan antara Gerindra dengan Jenderal ini kan sesuatu yang memang disetting karena ada hubungan kegeratan kekeluargaan atau karena potensi yang digadang-gadangkan bisa menangkan pilkada. Iya, saya kira kan sesuai dengan pembahasan Pak Ketua bahwa Gerindra memutuskan kepada ASR karena kami melihat bahwa beliau ini memiliki popularitas yang cukup baik, elektabilitas yang cukup baik dan sumber dana yang cukup untuk membiayai biaya-biaya politik ke depan nanti. Nah, sehingga kami memang putuskan bahwa ya udah kita dukung ASR. Syarat-syarat ini terpenuhi, Iya, maka dorong dia. iya. Dan memang juga kalau kita lihat dari Gerindra siapa juga yang Iya. artinya setara dengan Iya. Jenderal untuk didorong ke Iya. level pertahanan pilgub kan. Iya. Apalagi kan jujur ini sudah ada komunikasi juga sampai ke tingkat DPP bahwa pergerakan DPD ini kan tidak mungkin kita melakukan pergerakan untuk memberi dukungan kepada ASR kalau tidak ada juga komunikasi atau arahan daripada DPP gitu. Bang, dalam perspektif Abang ini sebagai wakil ketua Gerindra, seberapa yakin Gerindra, termasuk Abang secara pribadi ini bisa memenangkan pertarungan gubernur ini? Karena di sini kita kenalkan ada Pak Lukman Abu Nawas, ada Pak Keri Saiful Kongwasa, ada Pak Umar Samingun mungkin, ada Pak Rusman Emba, ada Ibu Tina. Ini kan melawan orang-orang yang sudah lebih dulu eksis Iya. di pentas politik kita dan dekat dengan masyarakat, serta mereka sudah punya uji konstitusian dalam Iya. kontes legislasi ataupun kepala daerah. Seberapa yakin? Saya hampir 9 bulan ini di Gerindra dan mendampingi pergerakan ASR di seluruh kabupaten kota dengan antusias masyarakat yang ingin bertemu Pak Jenderal, yang datang ke tempat-tempat pertemuan beliau, ya, yang mungkin juga bukan cuma pertemuan, silaturahmi sampai ke rumah beliau. Maka saya melihat bahwa ada keinginan masyarakat yang besar untuk bagaimana mereka memberi dukungan kepada ASR untuk menjadi calon gubernur. Ya, selain tadi menyangkut pribadi, ya saya kira kalau kita mau SWOT analisis tentang pribadi beliau, saya kira tidak ada hal yang catat pribadi beliau. Dari segi pribadi, kemudian mungkin prestasi dalam bekerja, pernah jadi Danrem, Kabinda, Pangdam, saya kira tidak hal yang luar biasa yang bisa melemahkan daripada Beliau ini. Artinya kan kalau kita lihat dalam konteks karir dan prestasi ya, tapi penguasaan wilayah ini yang akan menjadi titik beratnya tadi ya. Kesiapan tentu kan tadi sudah ada konsolidasi bagaimana organisasi ini dibangun dengan kuat ini. Nah, kita ada isu primordial yang akan terus berhembus dan seberapa kuat keyakinan ini kan untuk meyakinkan kepada publik bahwa kita punya petarung yang kuat. Tapi tanda kutip ini, apakah ini tidak didasari karena beliau orang yang dermawan sehingga orang datang rame-rame, wah nanti kita dapat bantuan nih Pak. Gitu. Iya, saya kira aspek-aspek itu juga tidak bisa hindari. Pasti ada juga 1-2 orang yang datang cuma karena itu tidak bisa dihindari. Apa jelas gitu. oti-oti ya? Gitu. Itu tidak bisa dihindari kan? Gitu. Tapi bahwa sekarang satu misalnya bagaimana beliau harus mengenal dan cukup dikenal oleh masyarakat. Makanya kami sekarang sudah membuat tentang jadwal pergerakan beliau. Gitu. Dan memang ini kami coba istirahat sebulan mungkin. Setelah itu kami akan bergerak lagi di seluruh kabupaten kota. Mungkin kami ke Buton Utara, kami akan ke Muna, ke Buton Konawe Kepulauan lagi dengan pergerakan yang cukup besar nanti insya Allah. Dan menghadirkan juga masyarakat yang akan cukup besar. Gitu.
Jadi itu mungkin langkah kita bagaimana memperkenalkan beliau ini sehingga beliau akan cukup dikenal sama masyarakat. Dan juga bahwa beliau akan cukup mengenal dari para Sulawesi Tenggara ini. Bang, selama berkonsolidasi ini, bersosialisasi kepada masyarakat, ini kan kita menghadapi masalah darurat COVID-19 ini. Tidak mengganggu atau tidak menghalangikah proses konsolidasi di lapisan masyarakat? Jadi memang kalau kemarin waktu masih gencar-gencarnya COVID, kan memang cooling down semua. Tapi ketika kemarin tetap protokol kesehatan. Menggunakan masker, apa semua yang datang itu. Tetap kami. Makanya kan salah satu yang kami bagi-bagi ke masyarakat itu, ASC itu adalah masker. Dan itu bukan sedikit, sudah hampir ratusan ribu yang dibagi. Ya, Pak. Kita hindari, Pak, jangan sampai nanti ada klaster ASR. Gitu. Dan ini salah, karena kami juga di Gerindra itu, di DPD juga hampir kami juga cek terus. Gitu ya? Setiap 10 hari, minimal 1 bulan kami cek terus. Kami sekarang ini alhamdulillah, walaupun kita punya varian baru, tapi kan situasinya sudah agak berbeda. Apa target kampanye 2022 ini? Melahirkan calon-calon di level kabupaten, atau kita sudah bisa dengarkan nama-nama para caleg yang akan masuk dan difinalkan di Gerindra? Iya, saya untuk kira 2022. Karena kan yang tahapan awal ini kan adalah pilpres sama pilcaleg. Maka memang akan kami tuntaskan adalah pilcaleg dulu. Iya, bagaimana menyiapkan kader-kader atau orang-orang yang ingin bergerindra dan mau menjadi caleg di Gerindra, itu kami lagi siapkan semua. Kalau untuk pilkada memang itu akan jadi prioritas kita juga. Tapi kan bahwa fokus kita sekarang adalah bagaimana memenangkan pilpres dan bagaimana memenangkan pilcaleg. Setelah itu kita menyiapkan kader-kader kita untuk memenangkan pilkada. Karena akan memudahkan kita untuk memenangkan pilkada ketika kita menang di pilcaleg. Karena kita tidak akan susah untuk bagaimana mendudukan kader-kader kita, karena kita memiliki kursi di DPR. Artinya kan dia rantai proses, jadi harus ada hasil dulu baru kita bisa lihat proyeksi pilkada kan. Bang, kalau untuk ini presiden siapa yang sudah digolkan atau difinalkan? Atau Prabowo Subianto masih akan menjadi figur sentral? Iya, saya kira sampai hari ini dukungan teman-teman DPD dan DPC itu ke Prabowo Subianto. Iya, ke Pak Prabowo dukungan kita. Belum melihat figur yang lain selain Pak Prabowo. Kalau isu apakah memang sudah sampai ke daerah isu penyatuan antara Pak Prabowo Subianto dan Ibu Puan ini sudah menjadi sesuatu yang didiskusikan seperti apa? Iya, atau saya kira masih jadi isu sentral di pusat saja? Isu itu sudah sampai ke tingkat DPD juga, tingkat DPC itu jadi diskusi. Tapi kan bahwa ini kan keputusan semua para DPP. Kota Kendari ini kan juga katakan sudah final ke Pak Razak dan Pak Andi Solipo. Dua ini yang sudah akan digadang-gadang. Walaupun notabene mereka dari partai yang berbeda. Memungkinkah mereka dibajukan Gerindra? Atau bergantai partai atau pindah partai di 2022 ini? Ya, saya kira itu kan kita akan lihat pada akhirnya nanti. Oh gitu. Hari ini kan mereka Nasdem. Ya kita berharap juga Partai Nasdem memberi dukungan kepada Pak Razak. Begitu juga Pak Andi Solipo. Kalau hari ini dia adalah PDIP, kita berharap PDIP juga memberi dukungan kepada Pak Andi Solipo. Ditambah dengan Partai Golkar. Sebagai yang melihat figur ini bahwa punya potensi untuk kita dorong. Kalau pada akhirnya mereka tidak diberi dukungan oleh partai-partai ini dan PDIP, ya nanti kita akan lihat. Saya kira partai ini kan mencari kader orang yang punya potensi, yang memiliki massa yang cukup besar. Kalau misalnya Pak Razak, siapa yang meragukan Pak Razak? Pak Andi Solipo juga siapa yang meragukan Pak Andi Solipo? Mereka sudah teruji. Pak Razak di pil wali kemarin memperoleh suara, di pil caleg juga saya kira sudah berapa kali beliau menduduki jabatan sebagai anggota DPR kota. Pak Andi Solipo juga sudah teruji karena dia sudah menduduki kursi di DPR kota. Nah, jadi saya kira kita lihatlah ke depannya, insya Allah. Bang, saya butuh statement kita untuk masyarakat secara umum di Sulawesi Tenggara tentang Gerindra seperti apalah ke depannya. Apakah bisa menjadi harapan masyarakat atau seperti apa dalam pentas politik yang ini. Silakan, Bang. Ya, saya cuma berharap bahwa beri kepercayaan itu kepada kami, khususnya Partai Gerindra. Insya Allah kepercayaan yang masyarakat berikan kepada Partai Gerindra itu akan kami jalankan sebagaimana mestinya. Dan insya Allah tidak ada pengkhianatan di balik semua itu. Dan sekarang pun kami sudah buktikan, ya, bagaimana pendekatan Partai Gerindra kepada masyarakat, membantu mereka, melihat permasalahan-permasalahan problem yang terjadi. Dan itu kami ada di situ, Gerindra di situ. Dengan pengurus DPD, DPC, PAC sampai tingkat ranting dan sayap-sayap 13 sayap semua bergerak. Tujuan yang sama semua adalah bagaimana mendekatkan semuanya kepada masyarakat. Sehingga kami berharap ya masyarakat juga memberi kepercayaan itu kepada Gerindra sebagai partai yang ada di Indonesia ini.
Thank you Bang sudah hadir di ruang ini. Terima kasih. Jangan bosan kalau kita Insya undang Allah, lagi. Nanti insya Allah, kita insya Allah. bertemu di apa nih buka-bukaan caleg dan calon kepala daerah. Kalau sekarang jangan dulu lah. Masih rahasia. Ke atas dulu Bang. Terima kasih. Alhamdulillah.